Mungkin kita harus bedakan dulu ya Mas. Jadi ada program mudik sama liburan. Nah kalau di kita biasanya itu lebih ke liburan. Jadi mungkin orang Jakarta setelah sungkem-sungkeman dengan keluarga, dia merencanakan liburan setelah Lebaran. Nah apalagi juga ada long weekend juga kan, setelah Lebaran ada tambahan cuti. Jadi mereka biasanya sudah mempersiapkan di bulan Maret. Jadi biasanya tuh kita para travel agent, ya, para maskapai juga mengadakan pameran di bulan Maret untuk keberangkatan sampai dengan Juni-Juli. Nah kemarin itu kita sudah melakukan pameran, beberapa pameran, mungkin ada 10 pameran dan animonya cukup sangat baik. Jadi kita ada kenaikan sekitar 30%. Jadi mungkin karena PPKM sekarang sudah dibebaskan, jadi orang sudah bisa merencanakan liburan lebih awal. Nah mungkin kalau mudik ini mungkin berbeda lagi ya, karena mudik ini lebih ke pulang kampung ya. Jadi mungkin lebih benar juga gitu, mungkin habis THR cair baru memikirkan apakah naik kendaraan darat atau naik pesawat gitu ya. Jadi kalau liburan mungkin bisa direncanakan sebelumnya gitu. Oke, berarti tadi Anda katakan ada persentase kenaikan 30% lebih dikontribusikan dari liburannya, bukan lebaran ya Bu Rati? Iya, liburan di masa lebaran. Jadi sebenarnya lebih setelah lebaran. Jadi setelah lebaran sampai dengan mungkin tanggal 1, tanggal 2 itu banyak sekali yang sudah memesan dari bulan Maret. Sebetulnya tadi Anda katakan yang mana juga lebih banyak rute liburan dibandingkan rute lebaran. Sebetulnya dari Antavia sendiri adakah juga strategi untuk meningkatkan capaian dari target tiket misalnya di libur lebaran ini? Karena memang tadi juga dikatakan banyak juga pernyataan ataupun statement yang mengatakan THR belum cair Bu, jadi ya belum banyak yang membeli tiket. Ya. Jadi memang kita strateginya memang dari awal ya. Jadi kita tidak menstrategi langsung pada saat beberapa hari sebelum Lebaran. Yang seperti saya katakan sebelumnya bahwa kita pada saat Lebaran pasti 2 bulan sebelumnya kita mengadakan travel fair. Di mana travel fair itu kita didukung oleh bank-bank. Ya, jadi diskonnya juga cukup menarik. Di situ ditawarkan berbagai macam destinasi baik luar negeri maupun domestik. Nah untuk domestik ini terutama kita tekankan terutama pada tiket dan hotel. Jadi kita juga banyak peningkatan pada saat Lebaran nanti dengan sampai H+5 ya. Jadi dari Lebaran sampai H+5 itu kita jual staycation. Jadi kita paketkan gitu dengan tiket, dengan staycation, juga di sana juga ada experience. Jadi memang market kita memang lebih ke arah yang tadi saya sebutkan ke liburan. Ya, karena kalau mudik itu terutama kalau di Jawa Tengah ya, itu mereka mungkin nyaman dengan naik mobil gitu ya, karena bisa rame-rame dan di sananya juga nggak sulit ada transportasi. Nah mungkin kalau tiket pesawat itu lebih ke yang nyebrang pulau tadi ya, seperti misalnya Bali atau Makassar atau Medan. Ya kita strateginya udah pastinya melalui pameran kalau di kita ya. Dan kalau yang sekarang mungkin yang sudah dekat, ya mungkin kita kasih gimmick-gimmick tertentu ya dengan diskon ataupun mungkin dengan tambahan voucher seperti itu. Oke baik, untuk ini staycation juga menarik untuk kita bahas begitu ya Bu ya, karena juga banyak orang yang tentunya banyak menggunakan kata staycation untuk mereka healing dan juga berlibur. Sebetulnya untuk rute-rute staycation favorit di Antavia sendiri ada di mana aja rutenya Bu Rati? Pastinya masih di Bali, karena Bali itu luas sekali ya dan orang kalau udah ke Bali pastinya udah pengen lagi ke Bali. Dan Labuan Bajo juga nggak kalah menarik. Ya, Jogja pun sekarang banyak sekali hotel-hotel yang menawarkan nature ya, lebih ke arah experience dari nature. Jadi memang sekarang trennya seperti itu. Bandung pun juga bagus. Ya Bandung, Surabaya, Bali dan mungkin Labuan Bajo, juga Medan juga Danau Toba. Staycation di situ juga bisa. Untuk pilihan rute luar negerinya mana aja Bu? Kiranya juga kalau luar negeri ini menarik ya, karena kita ketahui bahwa Asia ini sudah mulai membuka kan. Jepang, Korea, Cina. Nah ini juga animonya sangat luar biasa, terutama Jepang dan Korea. Karena sudah mungkin hampir 3 tahun ya, udah 2,5 tahun lebih ya itu ditutup dan sekarang PPKM dibuka dan mereka juga membuka untuk turis mancanegaranya. Jadi memang pada saat kita pameran itu banyak sekali
kita jual paket untuk Jepang, Korea, maupun Cina juga. Hong Kong juga pemerintahnya juga sangat push untuk wisatawan datang, jadi banyak tiket-tiket promo juga.